Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia berada dalam kondisi memprihatinkan. Badan Narkotika Nasional mencatat angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2008 sekitar 3,6 juta orang, atau sekitar 1,99% dari jumlah penduduk negeri ini. Apabila tidak ditangani secara komprehensif, diprediksi pada tahun 2015 nanti, jumlah rata-rata penyalahguna narkoba akan meningkat menjadi 2,8% atau sekitar 5,1 juta orang. Berbagai macam kerugian dialami bangsa ini sehubungan dengan kondisi permasalahan narkoba. Kerugian sosial, bahkan ekonomi. Perkiraan kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba kurang lebih mencapai 41,2 triliun rupiah pada tahun 2010, terdiri dari biaya privat dan biaya sosial. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, presentasi terbesar angka penyalahgunaan narkoba tersebut berada pada remaja, siswa, dan pekerja yang merupakan generasi muda tulang punggung pembangunan nasional di masa depan. Selain itu, Indonesia juga berada dalam pusaran jari kejahatan narkoba internasional. Tidak hanya sebagai negara konsumen, terbukti dari terungkapnya berbagai pabrik rumahan narkoba di beberapa tempat. Presiden Republik Indonesia telah mencanangkan Indonesia negeri bebas narkoba. Melalui Badan Narkotika Nasional sebagai vokal poin pemerintah, bersama seluruh komponen masyarakat, kementerian terkait, dan pemerintah pusat hingga daerah, menjalankan sebuah gerakan dan strategi nasional di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba, atau P4GN. Saatnya kita bersama untuk mencegah narkoba demi mewujudkan Indonesia negeri bebas narkoba. Apa kabar pemirsa? Anda kembali menjumpai kami dalam program Indonesia Bergegas, Badan Narkotika Nasional, bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bersama saya, Indah Setiani. Pemirsa, bangsa Indonesia sudah tidak bisa lagi menutup mata dan telinga dalam permasalahan narkoba. Ini merupakan masalah bersama yang harus diselesaikan dengan melibatkan semua elemen bangsa. Menuju Indonesia negeri bebas narkoba bukan hanya sebatas slogan saja. Gerakan ini semakin nyata wujudnya. Terbukti berbagai elemen bangsa terus menyatakan komitmennya untuk dapat berkontribusi pada upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Mengingat strategisnya kementerian yang dipimpinnya, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik merasa perlu untuk mengambil bagian dalam gerakan P4GN untuk mewujudkan Indonesia negeri yang bebas narkoba dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Narkotika Nasional. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik menyatakan bahwa persoalan narkoba merupakan persoalan bangsa yang harus ditangani bersama-sama oleh seluruh elemen bangsa, termasuk kementeriannya. Indonesia sebagai salah satu negara tujuan wisata dunia, menurut Jero Wacik, sangat rentan dimanfaatkan oleh jaringan narkoba internasional. Nota kesepahaman yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan Badan Narkotika Nasional, menurut Jero Wacik, memiliki arti penting sebagai suatu wujud pelaksanaan komitmen antara semua elemen bangsa, antara lain kementerian terkait, untuk mendukung gerakan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba demi terwujudnya Indonesia negeri bebas narkoba. Kementerian Budpar tentu salah satu bagian. Jadi saya mempunyai beberapa sektor yang bisa menjadi bahaya kalau tidak kita jaga. Misalnya turis asing. Tentu sebagai negara yang memang mengharapkan devisa dari wisatawan asing itu menjadi sarana income negara untuk mensejahterakan rakyat. Jadi dari 7 juta wisatawan asing yang datang tahun lalu, tahun ini kita mencoba menjadi 7,5 sampai 7,7 juta. Tentu di antara 7,5 juta, 7,7 juta itu ada 1, 2, 3 orang yang memanfaatkan keterbukaan Indonesia ini untuk masuk membawa bahan-bahan terlarang narkotika itu. Jadi ini harus tetap kita jaga. Walaupun kita terbuka, welcoming terhadap turis asing, tetap kita mesti jaga jangan sampai keterbukaan itu membuat mereka dimanfaatkan oleh mereka untuk membawa narkotika. Nah, ini harus tetap kita jaga. Jadi karena sekali lagi di pikiran saya dan
saya melihat beberapa contoh, kalau sudah kena narkotika, itu sudah kelihatan teler begitu ya, tapi kan sebetulnya sudah terganggu saraf-sarafnya, otaknya, dan itu gelap masa depannya. Jangan kita biarkan masa depan anak-anak kita gelap. Karena itu mari kita dukung gerakan dari BNN untuk pemberantasan narkotika. MOU antara Kementerian Budpar dengan BNN tentu sebagai payung kesepakatan bahwa kebersamaan kita untuk menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Termasuk dalam MOU itu dimaksudkan adalah kalau ada misalnya hotel yang itu di bawah koordinasi saya, kemudian disinyalir di hotel itu ada transaksi-transaksi gelap tentang narkotika, tentu BNN dengan payung hukum ini punya kewenangan untuk masuk ya, lebih leluasa, lebih tegas gitu ke hotel-hotel kalau memang sudah disinyalir menjadi tempat narkotika. Tentu harus menjaga agar jangan sampai menangkap satu tikus begitu ya, terus suasana hotel itu misalnya menjadi berantakan atau tamu yang orang baik-baik jangan sampai kena imbas atas gerakan itu. Jadi saya sangat setuju ini menjadi gerakan nasional, sudah menjadi gerakan nasional, dan mari kita tanggulangi di semua sektor. Semua sektor harus melakukan pekerjaannya bersama-sama karena kejahatan narkotika ini memang lari kemana-mana. Bermula dari coba-coba, kau terperangkap kenikmatan semu yang membelenggu. Tiba-tiba semua hilang. Kenikmatan berubah menjadi petaka. Jangan bersahabat dengan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah pondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anda masih menyaksikan program Indonesia Bergegas, Badan Narkotika Nasional, bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, program Indonesia Bebas Narkoba 2015 memang tidak dapat diartikan bahwa peredaran narkoba di Indonesia akan benar-benar hilang. Namun lebih diartikan kepada strategi mengurangi atau meminimalisir permasalahan narkoba di Indonesia. Oleh karena itu, Badan Narkotika Nasional telah mengeluarkan kebijakan dan strategi dalam upaya menciptakan Indonesia Bebas Narkoba 2015. Berikut liputannya. Kejahatan narkoba telah memakan korban dan masih mengancam kalangan pelajar, anak muda Indonesia, dan para pekerja. Melalui berbagai cara, narkoba dapat masuk di kehidupan masyarakat. Meskipun sanksi hukum sudah jelas ditegakkan, namun peredaran dan penyalahgunaan narkoba tetap harus diwaspadai. Berbagai upaya dapat dilakukan oleh seluruh warga masyarakat dalam mengatasi persoalan narkoba ini, sesuai kemampuannya masing-masing. Salah satu cara yang paling mudah untuk menghindarkan diri dari narkoba adalah jangan pernah mencoba narkoba dan menanamkan gaya hidup atau pola hidup sehat. Pola hidup sehat dimulai dengan niat atau komitmen, kemudian diikuti oleh perilaku yang mengarah pada bagaimana jiwa dan raga kita terjaga dari berbagai hal yang merusak, antara lain narkoba. Pola hidup sehat dimulai juga dari memilih gaya hidup sehat seperti gemar berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi, dan menghindarkan diri mengkonsumsi zat-zat yang merusak diri seperti narkoba.
Ajakan untuk pola hidup sehat dilontarkan oleh Santi Helmi Faisal, istri dari Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmi Faisal, yang juga adalah anggota Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu atau SIKIB, lembaga yang telah membuktikan berbagai kontribusinya dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Sebagai seorang dokter, Santi Helmi Faisal juga mengajak keluarga Indonesia memahami betul pentingnya pola hidup sehat dan menjalankannya sebagai upaya mencegah diri dari jeratan narkoba. Ya, tentang masalah penyalahgunaan narkoba pada remaja, saya melihat dari tahun ke tahun semakin meningkat ya, dan ini diikuti juga dengan statistik yang ada. Karena itu ini tentunya merupakan sebuah ancaman serius bagi kita semua, karena ini melibatkan generasi muda, generasi penerus bangsa. Karena itu saya rasa dibutuhkan komitmen yang nyata serta sikap yang jelas dari semua pihak dan partisipasi dari kita semua untuk ikut mengatasi masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Karena pola hidup sehat adalah suatu gaya hidup dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi kesehatan kita. Antara lain makanan dan olahraga sehingga menjadikan hidup menjadi jauh lebih baik. Manusia memerlukan pola hidup sehat tentunya untuk meningkatkan kualitas diri yang lebih baik. Nantinya juga akan didapat jika manusia mampu memenuhi kebutuhan tubuhnya dengan makanan yang sehat dan tidak terkontaminasi dengan bahan kimia yang dapat merusak fungsi organ tubuh kita. Ya, pola hidup sehat yang saya rasa harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah kita bicara tentang standarisasi pola hidup sehat ya, bahwa tentunya satu mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Tidak perlu mahal, yang penting dapat memenuhi unsur kebutuhan gizi yang kita perlukan untuk tubuh kita. Dan juga istirahat yang cukup. Ini juga bisa menjadi alternatif untuk menciptakan pola hidup sehat. Karena pada saat manusia beristirahat dan melakukannya dengan baik, otot dan otak yang selama ini bekerja dapat berelaksasi dan beristirahat. Sehingga nantinya tentu akan membuat diri kita menjadi lebih maksimal dalam melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Tentunya tidak lupa juga dengan berolahraga ya, karena dengan berolahraga secara rutin dampaknya akan membantu menurunkan lemak dan kolesterol dalam tubuh, sehingga timbunan lemak yang menjadi pemicu timbulnya penyakit akan dapat dihindari. Dan tentu saja tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol atau kafein yang terlalu berlebihan, dan juga yang pasti menghindari narkoba. Maka tubuh kita akan terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat merusak fungsi-fungsi organ tubuh kita. Dan yang tidak kalah penting menurut saya adalah selalu berpikir positif. Karena di saat pikiran rileks, hal-hal baik dan positif akan datang. Hal-hal kreatif yang bisa membuat kita menjadi manusia yang jauh lebih baik setiap harinya. Tentu itu akan dapat membuat diri kita, menjadikan kita menjadi lebih optimis dalam menghadapi hidup dan segala permasalahan yang ada. Cara untuk memulai pola hidup sehat dan agar selalu konsisten untuk tetap melaksanakannya, tentunya yang pertama harus diawali dengan niat yang tulus ya, niat yang tulus dan kemauan yang kuat untuk melakukan pola hidup sehat. Lakukan segera, jangan menunda suatu hal kebaikan untuk diri kita. Lakukan pola hidup sehat dalam kehidupan kita sehari-hari dan mulailah dari diri kita sendiri. Kemudian kita bisa mulai mengajak anggota keluarga untuk melakukan pola hidup sehat juga. Dengan begitu, kita juga akan bisa menularkan pola hidup sehat ini pada masyarakat di sekitar kita. Lakukan sebagai suatu kegiatan rutin dan pada akhirnya akan kita lakukan sebagai suatu kebutuhan untuk diri kita. Bila kita melakukan pola hidup sehat secara konsisten, maka insya Allah hasilnya juga akan menjadi maksimal. Kesehatan mungkin bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan maka segalanya tidak akan ada artinya. Ya, saya mengajak keluarga Indonesia, masyarakat Indonesia, mari kita laksanakan pola hidup sehat sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin, sehingga tubuh kita menjadi sehat, baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Mulailah dari diri sendiri, keluarga, selanjutnya lingkungan sekitar kita, masyarakat, dan pada akhirnya insya Allah bangsa kita menjadi sehat. Jauhi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
hidup sehat tanpa narkoba. Keluarga sehat, bangsa sehat. Bangsa sehat, negara kuat. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah pondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Hidup ini adalah perjuangan untuk menjadi yang terbaik. Pengorbanan dan kerja keras adalah perjuangan untuk meraih cita-cita dan prestasi. Karena keberhasilan tidak diperoleh begitu saja. Jangan ragu untuk mengambil keputusan yang benar. Bersama kita melawan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional atau BNN sebagai vokal poin pemerintah dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika memiliki target untuk mencapai terwujudnya Indonesia sebagai negeri yang bebas narkoba. Antara lain menjadikan masyarakat imun terhadap penyalahgunaan narkotika, menyembuhkan korban penyalahgunaan narkotika melalui program terapi dan rehabilitasi, dan juga terus-menerus memberantas jaringan sindikat narkotika. Langkah-langkah dan berbagai kebijakan telah dipersiapkan Badan Narkotika Nasional untuk melaksanakan 3 pilar tersebut. Badan Narkotika Nasional, BNN, tentu menyadari mewujudkan Indonesia negeri bebas narkoba tidak bisa dilakukan oleh BNN semata. Menurut Sekretaris Utama BNN, Bambang Abimanyu, Indonesia negeri bebas narkoba merupakan sebuah gerakan nasional, tidak hanya milik BNN. Untuk itu diperlukan komitmen seluruh bangsa untuk mewujudkannya demi keselamatannya generasi bangsa dari narkoba. Memang kondisi narkoba di Indonesia sekarang ini secara nasional sudah sangat memprihatinkan. Jadi tidak heran kalau seluruh orang tua itu merasa khawatir kepada pergaulan anak-anaknya. Ya, mungkin juga takut anak-anaknya juga terkena bahaya narkoba ini. Dan narkoba ini sudah merambah ke dalam kehidupan pendidikan, baik itu SLTP, SLTA, mahasiswa. Mereka ini dalam taraf-taraf mencari jati diri yang tentunya berada dalam satu pergaulan yang sangat berinteraksi, sehingga disinilah narkoba ini terjadi suatu transaksi. Mereka mungkin akan dirayu, dipaksa. Kalau dalam pergaulan mereka ini kan kalau nggak mau mengikuti kan tidak jagoan. Jadi tentunya ini yang sangat memprihatinkan dan sangat ditakutkan oleh orang-orang tua. Nah untuk itulah ya, sejauh mungkin kita harus memberikan penerangan ya, tentang apa itu narkoba, apa itu bahaya narkoba, bagaimana cara mengatasinya. BNN mencanangkan 2015 itu sebagai Indonesia bebas narkoba. Ini mengandung 3 arti. Kalau sekarang orang yang dirawat itu baru 17.000. Nah kita berharapkan 2015 itu mungkin sekarang kan hampir 2% penduduk kita berdasarkan prevalensi ini terkena narkoba. Nah tentunya kita bisa 1,5 juta atau 2 juta bisa kita rawat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat atau anak-anak kita yang kita berikan penjelasan atau penerangan atau sosialisasi tentang narkoba maupun bahaya narkoba itu sudah lebih banyak
Jadi secara bertahap dari sekarang, baik itu oleh BNN sendiri atau seluruh kementerian sudah mencanangkan, misalnya tahun 2011 ini mereka mencanangkan 1.000 orang. Tahun 2012 tentunya tambah lagi 2013 sampai 2015, maka masyarakat itu akan menjadi imun lagi, menjadi imun dan mau melawan narkoba. Bebas narkoba dimaksudkan bahwa seperti kita ketahui bahwa 2% dari hampir 2% daripada masyarakat kita ini sudah sebagai pengguna. Dari 2% ini kita harus rehabilitasi, kita harus berikan terapi. Kalau sekarang kita hanya mampu merehabilitasi dan memberikan terapi sebanyak 17.000 sampai 20.000, tentunya 2015 kita harapkan bisa sampai 1 juta atau 2 juta orang. Nah, yang kedua, masyarakat yang belum mengerti tentang narkoba maupun bahayanya, tentunya kita akan sosialisasikan, kita berikan penjelasan, berikan penyuluhan agar mereka bisa membentengi dirinya atau menjadi imun terhadap ancaman dari bahaya narkoba. Nah, yang ketiga, jalur-jalur supply ya, daripada narkoba itu bisa diputus oleh kita, tentunya berdasarkan kerjasama seluruh instansi-instansi hukum yang terkait bersama BNN. Mudah-mudahan dengan hal yang kita lakukan ini, ke depan kita bisa ancang-ancangnya 2015, yang tadinya kita khawatirkan kita akan naik menjadi berapa persen lagi, kita akan tekan. Jadi tidak mungkin itu bersih 0%, ya kita akan tekan bisa menjadi 1%. Nah, ini sudah luar biasa, luar biasa. Mungkin demikian. Ada beberapa hal ya. Yang pertama mungkin kita harus punya aturan-aturan ya secara konstitusional tentang hal-hal yang mengatur tentang narkoba. Ya. Jadi undang-undangnya harus ada, peraturan-peraturan pelaksanaannya harus ada. Yang kedua, tentunya kita harus ada kerjasama baik itu yang bersifat nasional, regional maupun internasional tentang bahaya narkoba. Karena kita ketahui bahwa narkoba ini musuhnya dunia, bukan musuhnya bangsa kita aja, musuh seluruh dunia. Yang ketiga, ada transparansi. Transparansi artinya bahwa di dalam kita mengungkap suatu kejahatan narkoba, kita harus transparan. Kita harus jelaskan apa yang ditangkap, siapa yang ditangkap, sehingga tidak ada kecurigaan dan keraguan-raguan daripada masyarakat tentang pelaksanaan tugas kita. Dan yang keempat, tentunya dari kerjasama yang kita lakukan itu, kita harus punya niat untuk hidup sehat tanpa narkoba. Apa yang kita lakukan sekarang adalah dengan merujuk terhadap Inpres nomor 12 tahun 2011. Inpres itu mengisyaratkan agar kita BNN dengan segenap stakeholder termasuk masyarakat sendiri secara nasional melakukan kegiatan-kegiatan di dalam kita pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap narkoba, sehingga semuanya itu menjadi sinergi, ya, menjadi sinergi dan hasilnya akan menjadi maksimal, terukur dan ada tatatannya. Masalah narkoba ini kan masalah dunia ya. Secara nasional tentunya kita harus segera komponen ini bersama-sama ikut serta membahas masalah narkoba ini sebagai suatu ya, visi dan misi, bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk kesatuan dan persatuan bangsa dan untuk kebaikan generasi bangsa di masa yang akan datang. Saya ingin mengajak pada seluruh masyarakat Indonesia, marilah kita bahu-membahu, bergandengan tangan.
kita hadapi bersama masalah narkoba ini yang sudah sangat memprihatinkan. Tanpa adanya kerjasama dari seluruh pihak atau dari seluruh komponen masyarakat yang ada, masalah ini tidak akan teratasi. Masalah ini bukan hanya masalah BNN, tapi ini adalah masalah seluruh bangsa. Jadi marilah kita bersama-sama kita hadapi masalah narkoba ini, kita selamatkan anak bangsa dan demi kepentingan bangsa kita ke depan. Kita memang tidak bisa 100% menghilangkan narkoba di Indonesia. Namun dengan keterlibatan dan komitmen dari seluruh elemen bangsa untuk bisa bersama-sama dengan Badan Narkotika Nasional memerangi narkoba, Indonesia Bebas Narkoba 2015 pasti dapat terwujud. Pemirsa, simak terus Indonesia Bergegas Badan Narkotika Nasional. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Saya Indah Setiani, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional.